Ya, pemirsa, untuk mengetahui permainan harga seperti apa yang dilakukan oleh pengepul sehingga menyebabkan harga cabai melonjak serta bagaimana peran pemerintah bersama dengan KPPU dan Polri dalam membongkar permainan harga di komoditas cabai ini, telah hadir di studio kami Kepala Satgas Pangan KPPU Nur Raufik. Pak Nur, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih. Apa kabar, Pak Nur? Baik, baik. Dan nanti kami juga akan tersambung dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri. Sementara saya ke Pak Nur dulu. Pak Nur, unsur kriminalitas yang sudah ditemukan itu di sebelah mananya? Kita sudah tahu ya sekarang ternyata harga cabai itu melonjak karena ada permainan. Nah, ini kalau dari KPPU sendiri menemukan adanya unsur pidana itu di mananya? Ya, kalau KPPU bukan pidana ya. Baik. Jadi pidana itu ranah kepada penyidik. Polri, ya? Jadi KPPU adalah ranah persaingannya, jadi ranah administratifnya. Oke. Jadi kalau kemudian kita berbicara masalah cabai, maka kita akan berbicara masalah rantai, di mana kemudian ada petani, ada pengepul, ada bandar penerima, kemudian ada konsumen, kalau kita potong dalam pendeknya. Nah, dalam masing-masing rantai inilah kemudian KPPU bergerak di titik mana ada yang namanya perilaku-perilaku dari masing-masing titik itu yang bersaing tidak sehat. Jadi ketika KPPU bergerak, maka KPPU akan bergerak pada ranah-ranah titik-titik itu. Oke, dalam hal ini, ya, kalau kita lihat, dalam hal ini KPPU bergerak petani. Kita sudah datang ke petani. Memang ada namanya pengurangan produksi. Di beberapa tempat 30-40%. Nah, itulah yang kemudian pengurangan produksi berdampak pada harga. Nah, lanjutannya adalah apakah kemudian harga yang tercermin dari petani itu tercermin pada pasar. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPPU ada hal-hal pada satu titik yang di mana kemudian kita menemukan ada informasi-informasi bahwa pada titik yang namanya pengepul, titik yang namanya bandar, itu ada hal-hal yang sifatnya perlu didalami lebih lanjut. Oke. Jadi di titik itulah kemudian KPPU akan bergerak. Baik, kalau kita cermati dari paket yang kita sampaikan tadi kepada publik, kita cermati dari para petani diambil oleh para pengepul, lalu kemudian para pengepul ternyata tidak langsung ke pasar. Dia memilih ke industri atau perusahaan. Nah, kalau dari kacamata KPPU ini melanggar persaingan usaha atau tidak? Nah, itu tidak serta-merta kita katakan melanggar atau tidak melanggar. Pertama, itu adalah pasar. Pasar bekerja ketika kemudian pengepul ketika kemudian dia memperdagangkan cabai. Dia memilih apakah kemudian ke industri ataukah kemudian ke pasar induk. Ke konsumen. Nah, pilihan itu kemudian tidak serta-merta bisa kita katakan bahwa ada masalah-masalah persaingan. Jadi kita perlu dalami bagaimana perilaku dari pengepul itu kaitannya dengan dia memilih menjual ke industri atau kemudian menjual kepada pasar induk. Nah, itulah yang kemudian kita perlu dalami lebih lanjut. Oke, tapi ini terbukti memang yang membuat harga cabai ya seperti ini ya, Pak Nur ya? Jadi harga cabai itu terbentuk pertama pasti dari petani, kemudian ada margin yang diperoleh oleh pengepul, kemudian margin yang diperoleh bandar, atau kemudian dari pengepul langsung ke industri. Nah, apakah kemudian perilaku-perilaku ketika dia menjual, ketika dia menentukan harga, itu adalah perilaku-perilaku yang wajar ataukah tidak? Nah, itulah yang harus KPPU cermati. Perilaku-perilaku ini yang bisa jadi itu mengarah kepada tindakan-tindakan anti persaingan, tindakan-tindakan kartel. Nah, kalau sekarang dari KPPU sendiri menyatakan ini sudah jelas ada persaingan usaha atau belum? Sudah bisa dikategorikan apa belum? Dalam konteks pasar secara umum, ada titik-titik yang perlu kita telaah bahwa ada hal yang memang di titik tertentu, titik middleman itu ada perilaku-perilaku yang menetapkan harga terlalu tinggi, eksesif. Nah, itu yang harus kita dalami, apakah eksesif ini memang sesuatu hal yang sifatnya wajar karena dari petani sudah tinggi, ataukah kemudian ada perilaku-perilaku yang namanya di antara para pengepul bersepakat, di antara para industri bersepakat. Nah, itulah titik-titik di mana kita harus bergerak menentukan ada tidaknya perilaku. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan dalam proses penyidikan oleh Polri ternyata mereka bersekongkol begitu ya untuk menentukan harga yang betulnya dibeli oleh industri dan juga mungkin para pengepulnya bermain. Nah, disitulah kemudian bisa kita simpulkan itulah yang kemudian bisa dikatakan itu masuk dalam pelanggaran persaingan usaha dan juga pelanggaran pidana begitu ya nanti oleh Polri begitu. Dalam konteks kemudian apakah kemudian itu masuk atau tidak? Pertama, pasar terganggu. Pasar terganggu, kemudian pilihan konsumen tidak ada, pilihan persaingan tidak ada, barulah kemudian KPPU masuk dalam konteks kemudian ada pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5. Bahwa kemudian kepolisian dalam hal ini adalah Barreskrim telah
menetapkan tersangka atau kemudian kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran pidananya, itu adalah hal dalam hal pidananya. Dalam hal Undang-Undang Nomor 5-nya, KPPU perlu menelaah lebih lanjut terkait dengan konsumen, terkait dengan persaingan di industri itu sendiri. Baik, Pak Nur, kita lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Hot Ekonomi akan segera kembali.